Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Kita bertemu lagi di hari Minggu dan tidak terasa ini adalah minggu pertama di bulan ke-9. Puji Tuhan, kita bersyukur sekali 8 bulan di tahun 2022 ini kita bisa lewati dengan baik. Karena penyertaan Tuhan pastinya, amin. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Selamat pagi Bapa, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang begitu peduli atas kehidupan kami. Penyertaan Tuhan kami boleh rasakan, hingga kami bisa memasuki bulan yang baru di bulan September tahun 2022 ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, penyertaan Tuhan luar biasa atas kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, layakkan kami supaya kami menyiapkan hati kami yang terbaik, memberikan sikap kami yang terbaik untuk kami menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami rindu mengagungkan nama-Mu yang besar, Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita. Bila kami hitung-hitung segala berkat Tuhan, tak pernah terhitung dan tak terkira, karena Tuhan semua yang sudah Tuhan beri. Bila aku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala
pujian ini. Ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, Tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa. Katakan sama-sama, dengan apa? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Kami mau mengabdi, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Segala puji hormat hanya bagi-Mu, hormat bagi Raja di tempat tinggi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Sungguh Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang mulia, Allah yang tak terbatas, kasih-Mu besar. Dengan apa kan kami balas kasih-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Dengan apa kan kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap anugerah-Mu limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Allahku luar
kuasa luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Allahku besar, Allahku dahsyat. Haleluya. Yesus Tuhan, agung namamu, Raja kami yang besar. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dengan apa akan kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa akan kami balas setiap kasih-Mu itu Tuhan? Tapi kami mau Tuhan dengan segenap hidup kami, segenap hati kami mau nyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengabdi padamu Tuhan. Karena Tuhan yang sudah begitu baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidup kami. Sampai detik ini pun Tuhan tetap menyertai kami. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Masih banyak hari-hari kami ke depan yang akan kami lewati, dan kami pun percaya kalau Tuhan sudah tolong kami, Tuhan pun akan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak sanggup untuk menghitung setiap kebaikan-Mu. Kami tidak sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Kita pujikan pujian ini lagi. Kita akan pujikan pujian ini lagi. Sekali lagi dengan penuh keyakinan. Kebaikan-Mu Tuhan, segala kemurahan-Mu, kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Katakan lagi sama-sama dengan Allah. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ya Tuhan, biar ini menjadi doa kami. Kami mau mengabdi padamu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beracaralah pada ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu, kami memuji Engkau lebih lagi sebagai bentuk ucapan syukur kami. Karena Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya,
mempersiapkan hati kita, kita mau memberikan persembahan kita. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Mampukan kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik. Mampukan kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik dari yang kami miliki, karena kami mengucap syukur karena Tuhan yang sudah memelihara kami, Tuhan yang sudah menyertai kami, dan Engkau Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan yang terus akan senantiasa memberkati berkali-kali lipat sesuai dengan janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bagi yang belum bisa memberi pun Tuhan pun yang akan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan kami yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati. Kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Ajar kami menjaga hati dari yang tidak Tuhan ingini, supaya hidup kita bersih di mata Tuhan. Ajarku menjaga hati dari yang tak kuingini, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambah padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku
Layakkan kami ada di sekitar misbah-Mu. Layakkan kami pada pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Allah. Firman yang adalah Allah sendiri, berbicara melalui hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan kebenaran Allah bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Kami siap diberkati dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus memenuhi kami, sehingga firman itu tidak pergi begitu saja, tetapi firman itu ada di tanah yang subur, tertanam kuat di hati kami, sehingga firman itu hidup di dalam hidup kami. Kami menghidupi firman-Mu, menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, segala panah-panah api si jahat yang mencoba mencuri kemuliaan-Mu, mencuri sukacita-Mu untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah kami, menjamah, melawat kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan juga yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita pada pagi hari ini. Wajah-wajah yang diberkati, amin. Wajah-wajah yang bersukacita karena ini adalah minggu pertama. Iya, minggu pertama di bulan September ini. Kita bersyukur Tuhan masih izinkan kita hidup. Setiap pagi, setiap membuka mata saya selalu datang pada Tuhan mengatakan bersyukur. Tuhan masih memberi nafas hidup. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk berusaha, bekerja, sekolah, kuliah. Dan biarlah itu selalu tertanam kuat di hati kita masing-masing jemaat Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ya. Ya. Bapak Ibu biarlah menjadi keluarga Siloam di tempat ini, menjadi bagian dari kita semua dan kami menyambut Bapak Ibu dengan sukacita. Dan biarlah kita semua diberkati pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan mengambil tema waktu aku takut. Mari kita buka ayat firman kita di dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Kita simak bersama-sama, kita baca bersama-sama dengan judul kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukurku akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya akan angkat pujian, tidak pakai singer tidak apa-apa. Sengsaraku Engkau yang menghitung.
sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur saat ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Cukup, Stefanus. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah waktu aku takut. Bapak Ibu yang terkasih, ketakutan adalah sesuatu yang kita alami hampir setiap hari. Iya bukan Bapak Ibu? Iya enggak? Hampir setiap hari kita mengalami ketakutan. Saudara, sebenarnya firman Tuhan hari ini bukan ini saudara. Tapi tadi pagi setelah doa, saya telepon Denny berubah. Tadinya firman Tuhan temanya hari ini hati yang siap. Tapi setelah doa pagi berubah, waktu aku takut. Saya percaya sekalipun firman ini sering didengar, tetapi ada maksud Tuhan pasti buat kita semua. Untuk disampaikan dan justru akan menguatkan kita semua. Ketakutan mencuri rasa gembira dan kedamaian yang kita miliki. Bahkan menguasai hati kita sepenuhnya. Kita takut kehilangan pekerjaan. Kita takut akan kematian. Kita takut tidak mendapat pekerjaan. Dan kita takut akan masa depan. Kita takut saya ada duit apa tidak. Iya enggak Bapak Ibu? Setiap orang pasti pernah mengalami rasa takut. Orang yang mengalami rasa takut tidak selamanya adalah penakut. Karena seorang penakut adalah seorang yang sangat takut untuk banyak hal. Apa saja bisa membuatnya dia takut. Tetapi orang yang pernah mengalami rasa takut belum tentu dia adalah penakut. Intinya semua orang pasti pernah mengalami rasa takut Bapak Ibu. Dan rasa takut itu tidak menyenangkan. Ada orang yang kecoa takut. Banyak loh, tidak hanya yang ibu-ibu. Laki-laki pun juga takut sama kecoa. Iya enggak Valdi? Iya. Saya kalau anak-anak sudah lihat kecoa lari-lari, saya bilang kecoa lebih besar apa lebih kecil dari kamu? Lebih kecil. Kenapa takut? Ya itu apanya tuh liurnya apanya. Kalau saya tutup pakai tisu, saya remes saudara. Karena saya pikir badan saya lebih besar dari kecoa itu. Iya enggak? Betul. Iya enggak Pak Franky? Iya dong. Kecoa. Apalagi saya hanya takut sama apa? Sama ular dan orang gila. Ular jujur takut. Orang gila juga saya takut. Karena sewaktu-waktu bisa kita dipukul sama orang gila. Ya. Apalagi yang membuat kita takut? Takut bayar uang sekolah. Benar saudara. Hari-hari ini apalagi masa-masa tahun baru sekolah. Ketar-ketir orang tua. Semua orang tua ketar-ketir. Apalagi yang mau kawin juga takut gak? Takut. Takut apa? Gimana nanti makanan, bagaimana nanti gedung, bagaimana nanti ke depan. Ya, takut. Orang yang takut itu ada dalam posisi di mana dia cenderung mau berbuat apa saja untuk melarikan diri dari ketakutannya. Tidak semua ketakutan harus kita hindari Bapak Ibu. Tapi ada rasa takut yang justru harus kita hadapi supaya kita mendapat kekuatan. Amin. Dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, di ayat yang keempat.
Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dahsyat ini. Kalau kita udah mulai takut nih, waktu aku takut, perkatakan aku ini percaya kepadamu. Tapi tidak semua orang bisa berkata seperti ini dalam situasi terjepit, Bapak Ibu. Tetapi kita mau belajar pada pagi hari ini. Di balik rasa takut kita menyadari bahwa Allah menyertai kita. Takut enggak? Ibu Ivani takut nih dengar bunyi musik, gelagap, enggak apa-apa tante, saya mengerti. Iya, memang yang nelpon itu aduh bikin kaget aja. Ya. Yang belum punya pacar, takut ya? Takut enggak anak-anak muda? Aldo, saya tanya sama Aldo dalam doa puasa, Aldo sudah punya pacar belum? Belum tante. Harus ini ya, berdoa biar Tuhan yang menyediakan yang terbaik. Melalui ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sungguh menguatkan kita semua saudara. Terutama di ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Karena ketakutan ini dialami semua orang, takut dalam segala hal. Melalui ayat bacaan kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang menarik. Bagaimana supaya waktu kita takut, kita ini percaya. Ya, pada waktu kita takut nih kita percaya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Dalam keadaan takut terus kita percaya. Pertama, kita harus menjaga hati kita agar tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan minta kita percaya loh. Waktu kita takut, kita ini percaya. Percaya akan apa? Percaya akan janji-janji Tuhan. Banyak orang hari-hari ini hanya menjaga apanya? Menjaga pangkatnya, menjaga uangnya, menjaga kedudukannya, menjaga penghasilannya. Wah, dijaga. Saking takutnya. Menjaga penampilannya supaya tetap on. Takut nanti diledek, dibully. Menjaga uangnya supaya tidak cepat habis. Tetapi agar kita tetap dapat percaya di tengah-tengah situasi yang menakutkan, maka kita harus tetap menjaga hati kita supaya hati kita tetap dijaga dengan kita mengisi firman Tuhan, yaitu janji-janji Tuhan. Jika kita berpegang pada janji-janji Tuhan, maka dalam keadaan takut sekalipun, kita akan tetap percaya. Hari-hari ini kalau ada Bapak Ibu yang sedang, aduh kebutuhanku gimana, aduh aku perlu ini perlu itu. Pegang janji Tuhan, Allahku akan mencukupi segala keperluan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Perkatakan itu Bapak Ibu, jangan sepelekan firman Tuhan. Setiap firman, apalagi kalau dapat ayat-ayat tiap pagi yang saya berikan itu ya. Kalau kita itu tiap hari loh, kalau kita baca, ulang baca, tertanam kuat di pikiran kita apalagi di hati kita. Kalau situasi terjadi apa? Firman. Kadang orang anggap sepele, ya cuman begitu. Tapi saya setiap firman Tuhan yang saya sampaikan, saya tangkap itu pesan Tuhan luar biasa. Dalam Matius 6 ayat 34, ingat janji Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah kalau kita khawatir, aduh besok bagaimana? Kesusahan besok kita pikirkan. Kesusahan 21 hari lagi kita pikirkan. Kesusahan 5 tahun kita pikirkan. Padahal firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita enggak tahu hari esok Bapak Ibu. Kalau kita mengalami ketakutan, perkatakan firman itu. Mazmur 94 ayat 18 sampai 19. Mazmur 94 ayat 18 sampai 19. Mazmur 94 ayat 18 sampai 19. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Aduh, indah sekali loh kalau kita malah mengalami ya ketakutan terus kita perkatakan firman.
apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Menguatkan sekali Bapak Ibu. Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? 2 Timotius 1 ayat 7. Ini ayat-ayat yang banyak sebenarnya yang Bapak Ibu bisa dapatkan, tapi ini bisa menguatkan kita semua. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Perkatakan itu Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami ketakutan, saya yakin dan percaya pasti ada Tuhan mau berbicara bagi kita semua. Karena kemarin kita sudah berdoa, Tuhan izinkan hanya orang-orang yang Tuhan izinkan datang pada pagi hari ini untuk diberkati dengan firman dan juga yang ada di rumah. Jaga hati kita agar tetap kita berpegang pada janji-janji Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita takut, percaya saja kepada Tuhan. Percaya kepada apa? Kepada janji-janji Tuhan. Yang kedua, kalau kita mengalami takut, Tuhan katakan percaya saja. Dengan apa? Yang kedua, jaga mulut kita agar mulut kita tetap mengucapkan kata-kata berkat. Sekali lagi saya ulang, jaga mulut kita agar kita tetap mengucapkan kata-kata berkat saja. Seringkali justru ketika kita ada dalam keadaan takut, kita menjadi emosi, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, memaki-maki orang, membentak-bentak orang. Bahkan mulut kita justru mengeluarkan kata-kata yang jahat dan sumpah serapah. Dalam keadaan terjepit, kita emosi, kita marah. Istri-istri yang lancang pada suami, perkatakan suami dengan tidak baik. Suami juga melawan istri dengan mengatakan kata-kata kebun binatang. Cukup kebun binatang itu ada di kebun binatang. Jangan hadirkan kebun binatang di dalam rumah kita. Kita memperkatakan pasangan kita, kita memperkatakan orang lain, kita memperkatakan pimpinan kita memperkatakan bawahan kita memperkatakan jahat kepada orang lain. Kalau kita di saat kita takut, kita ini percaya, jaga mulut kita. Amin Bapak Ibu. Enggak gampang. Kemarin di doa puasa juga kita diberkati dengan penyampaian firman Tuhan yang disampaikan juga oleh Pak Franky. Ya, bagaimana kita mendekat kepada Tuhan. Kita juga harus menjaga anak-anak kita di sekolah. Kita ajar, kita didik untuk mereka tidak terpengaruh dengan perkataan-perkataan negatif di sekolah. Pergaulan-pergaulan kita. Pelayan-pelayan Tuhan juga tetap menjaga mulutnya. Karena kalau di gereja semua sih manis. Haleluya, haleluya. Di luar halelupa, halelupa. Di luar puji Tuhan, shalom. Jemaat Tuhan. Di luar sumpah serapah kita katakan pada orang lain. Biarlah kita di gereja, kita dimanapun, kita tetap perkataan kita. Karena kita tahu mulut kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan saja. Kalau kita mau mengalami ketidaktakutan dengan kita percaya kepada Tuhan, kita harus menjaga mulut kita untuk kita memperkatakan perkataan-perkataan berkat saja. Ketika kita takut, kita semakin cemas Bapak Ibu. Kita gelisah,
kita semakin ditekan oleh rasa takut dan khawatir. Itu kalau kita tidak dapat mengendalikan perkataan kita. Kadang perkataan kita sampaikan apa, baru itu kita menyesal. Selalu saya ingat sekali apa yang diajar oleh Pak Paulus. Ada 4 hal orang Kristen. Ada orang yang mikir dulu baru bicara. Ada orang yang bicara dulu baru mikir. Ada orang yang berbicara sembari mikir. Ada orang yang berbicara terus tidak pernah mikir. Kita ada di posisi yang mana? Kalau kita mau melakukan apa saja supaya ketakutan itu tidak menguasai kita dengan kesalahan perkataan-perkataan kita. Oleh karena itu berpikirlah dahulu baru kita berbicara supaya perkataan kita tidak salah. Puji Tuhan, itu yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana kita dalam keadaan waktu kita takut, kita ini percaya, kita menjaga mulut kita. Yang ketiga, bagaimana waktu kita mengalami takut, kita ini percaya, jaga pergaulan agar kita memiliki pergaulan yang membangun hidup kita. Firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jaga pergaulan kita. Ketika dalam keadaan takut kita bergaul dengan hal-hal yang buruk, maka pergaulan yang buruk itu akan semakin menghancurkan iman kita. Kebiasaan-kebiasaan kita apa hari-hari ini Bapak Ibu? Suka gosip. Makanya waktu dulu Pak Paulus selalu umumkan di gereja ini yang ada adalah praise and worship, bukan praise and gossip. Jadi tidak ada tempat bagi gosip-gosip menceritakan kejelekan satu dengan yang lain. Kita adalah keluarga, kita mendoakan satu dengan yang lain. Ya. Ketika kita sedang dalam keadaan takut, dalam situasi yang sulit, justru kita harus memperhatikan pergaulan hidup kita. Seperti tadi, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk akan membawa kita pada kehancuran. Kalau ada hari-hari ini, Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan. Kalau itu merusakkan keluarga kita, kalau itu merusakkan hubungan kita dengan Tuhan, mari kita pilah-pilah pergaulan kita. Saya jujur, saya bilang hari-hari ini, ya beberapa bulan-bulan ini, saya menyeleksi semua pertemanan saya. Mana yang membangun iman saya, mana orang-orang yang membuat pertumbuhan saya semakin baik. Dan mana orang-orang yang bijak. Karena tidak semua orang tua itu bijak. Kadang ada orang-orang yang menyarankan sesuatu yang justru menghancurkan kita. Demikian juga dengan hobi-hobi kita Bapak Ibu. Kalau ada hobi-hobi yang kita lakukan, yang itu tidak menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk kepuasan diri kita. Kalau kita bergaul dengan dia, saya takut saya nanti tidak punya teman. Gitu. Kadang kan suka begitu ya Bapak Ibu. Ada orang-orang yang bela-belain berteman dengan orang yang sebenarnya tidak harus kita berteman. Hanya demi apa? Takut saya ditinggal. Takut saya nggak punya teman, takut nanti saya begini dan begitu. Padahal justru dengan pergaulan-pergaulan itu merusakkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai hobi, jangan sampai kegiatan-kegiatan yang menghabiskan waktu kita untuk kita tidak bergaul dengan Tuhan. Hari-hari ini mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu bersama-sama, mari melekat kepada Tuhan. Jaga pergaulan kita, jaga pergaulan kita. Saya mau bercerita, beberapa minggu yang lalu saya mengikuti pertemuan, saya cabin crew Garuda tahun 90 ya. Dan itu ada pertemuan banyak sekali yang datang. Dan
saat itu suasana tuh berubah saudara. Karena saya ini biasa kehidupan rohani ya. Jadi kita ada beberapa teman-teman yang memang terkumpul dalam kegiatan-kegiatan rohani yang membangun. Tapi ada teman-teman yang saya hampir 80% maaf sudah penampilan sudah berubah ya. Jadi mereka menganggap kita ini kok nggak kenal mereka ya. Karena kalau pakai tertutup begitu kan kita nggak kenal mereka gitu loh. Jadi kita masih memastikan ini benar ya, kan sudah tua-tua semua. Bayangin masuk Garuda tahun 90, sekarang kan udah tua-tua ya Bapak Ibu, kan gak mungkin kita muda-muda lagi kan. Kecuali yang melayani Tuhan yang muda-muda, amin. Amin, makanya melayani Tuhan. Jadi waktu ketemu siapa ya, kalau mereka mengenal kita gitu, kok tambah muda ya, puji Tuhan. Tetapi saya perhatikan saudara, saya waktu berkumpul, saya memilih. Tidak, oh ini dulu begini orangnya gitu. Oh ini begini orangnya dulu. Tapi sekarang kok kelakuannya masih sama ya gitu. Saya tidak sapa-sapa tapi tidak dekat. Di situ saya lihat memang benar ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Itu baru pertama kali loh. Saya kalau pertemuan-pertemuan gitu biasa saya menolak saudara. Tapi ini terus didesak karena apa? Adanya di Jakarta acaranya. Acaranya di Jakarta. Cukup besar di Hotel Sultan ya acaranya. Dan saya hadir di situ. Dan puji Tuhan, teman-teman saya selalu bilang, Bu Pendeta. Wah, puji Tuhan. Gimana Bu Pendeta nasihat hari ini? Kita sampaikan saudara, sampaikan gini. Ya walaupun secara tidak ayat-ayat saya bacakan, tetapi gini loh, hidup tuh sudah berubah. Jadi hidup mau apa lagi? Kalian berkemas-kemas, hidup tuh kematian tuh bisa saja sewaktu-waktu. Saya ingatkan itu. Dan teman-teman saya bilang, betul ya. Puji Tuhan saudara. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mari kita mau tinggalkan semua hal-hal yang menjerat kita, yang menyedot waktu kita lebih banyak dengan hal-hal dunia gitu loh. Mari, masih ada kesempatan Tuhan beri buat kita. Pergaulan kita itu penting sekali. Bagaimana saat kita bergaul demikian nanti kehidupan kita. Kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain, menggosip, keluh-ngeluh, tahan gak saudara? Gak tahan loh. Saya hari-hari ini kalau lihat orang yang banyak ngeluh, saya stop. Saya tidak lanjutkan pembicaraan. Lebih baik berdoa. Capek. Baik sih orang selalu mendengar. Orang yang suka mendengar keluhan orang itu sebenarnya baik ya, menjadi pendengar. Tetapi kalau keluhannya itu dan itu saja, melelahkan juga. Tetapi saya selalu mengingatkan, lebih baik setiap perkataan kita, perkataannya menjadi berkat, membawa berkat, dan kita melihat-lihat pergaulan kita. Jadi bagaimana kita kalau waktu kita takut itu kita percaya, jaga pergaulan kita. Apapun itu, Bapak Ibu, anak-anak muda, jaga pergaulannya. Anak-anak muda sekarang bergaulah dengan orang-orang yang membangun hidup. Masa-masa remaja ini tidak gampang saudara. Ada banyak pergaulan-pergaulan yang bebas. Saya banyak sekali melihat anak-anak SMP, anak-anak SD. Kadang guru-guru muda-muda, anak-anak SD tuh ini ya, nyantolnya luar biasa gitu loh. Apalagi kalau guru olahraganya ganteng gitu loh. Anak-anak sekolah tuh, waduh, ngeri loh saya lihat. Nah ini kita harus ingatkan anak-anak kita, hati-hati. SD, ndak SMP, SMA, apalagi. Kita doakan anak-anak kita Bapak Ibu supaya mereka tidak terjerat dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Itu yang ketiga. Waktu kita takut, kita ini percaya. Percaya dengan kita menjaga pergaulan kita. Yang keempat. Waktu kita takut, kita percaya. Dengan apa? Dengan kita menjaga hidup kita agar tetap kudus.
Saya yakin dan percaya kalau kita hidup kudus, hidup benar, tidak mungkin kita melakukan dosa. Tidak mungkin kita melakukan kesalahan. Tapi kalau kita masih bermain-main dengan dosa, masih nyenggol-nyenggol dosa, tidak bisa kita hidup kudus. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar, kita semua. Kita mau hidup kudus, hidup berkenan. Kesempatan banyak saudara, kesempatan itu bisa, waktu ada. Semua orang bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kita di hati kita, Roh Kudus mengingatkan kita, jangan. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kalau kita tempatkan Roh Kudus benar-benar di hati kita, maka sinyal itu selalu diingatkan, jangan, jangan, dan jangan. Masa-masa yang sukar bisa saja terjadi Bapak Ibu. Tetapi marilah kita tetap menjaga hidup kita agar tetap kudus, hidup benar, dan tetap menjadi saksinya Tuhan. Dalam konseling pranikah, rumah tangga itu menjadi saksinya Tuhan. Bagaimana kita membangun rumah tangga, melihat makna pernikahan dan tujuan pernikahan. Salah satunya adalah keluarga menjadi saksinya Tuhan. Kalau keluarga tidak menjadi saksinya Tuhan, mau apa? Sama seperti orang dunia. Kalau keluarga tidak memilih untuk hidup kudus, betapa hancurnya keluarga kita. Saya bersyukur kita selalu diingatkan dengan firman Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, hidup dalam perkenanan Tuhan, mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Waktu hidup kita jaga dalam kekudusan, maka kekudusan itu yang akan menjadi benteng yang kokoh. Karena orang yang hidup dalam kekudusan tidak dapat ditembus oleh iblis. Saudara hidup dalam dosa, gampang sekali terintimidasi oleh iblis. Kalau kita hidup dalam ketidakbenaran, gampang sekali kita goyah. Tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, kebenaran Tuhan, apapun yang terjadi depan kita, yang membuat kita tergoda. Saya hari-hari ini seperti minggu-minggu kemarin pernah saya ceritakan ya. Saya banyak lagi mengingatkan laki-laki dan perempuan. Di mana saja, teman-teman saya sampai terkaget-kaget. Saya bilang, wanita lemahnya di telinga. Kenapa? Wanita gampang dirayu. Iya enggak? Apalagi kalau masih pacaran. Nanti kalau kita menikah, kita akan punya rumah di tengah danau. Mikir dong, di tengah danau ada rumah, lucu banget. Wajahmu cantik seperti rembulan. Padahal bulan itu rusak. Dari jauh bagus, dari dekat lepotan kan gitu ya. Banyak wanita tuh terjatuh dari telinga. Tetapi laki-laki jatuhnya di mana? Di mata. Makanya ada orang selalu berkata laki-laki jatuh hati lihat pasangan lawan jenis jadi mata keranjang. Bukan matanya yang keranjang, tapi matanya tujuannya ke ranjang. Wah baru, wah bagus nih ada ini. Bener ya, setahu ini taunya mata keranjang itu mata keranjang. Keranjang. Padahal mata yang tujuannya ke ranjang. Jadi hati-hati dengan panca indera kita. Wanita-wanita jangan mau tertipu dengan bisikan setan. Laki-laki juga gitu ya. Ingat seperti dikatakan kalau laki-laki memandang hitung 1 sampai 1, 2, 3. Jangan 1, 2 panjang sekali, 3 akhirnya siang jadi kenangan malam jadi impian. Tapi kalau kita di dalam Tuhan hidup dalam kekudusan, lihat orang cantik 1, 2, 3 lewat, jangan kasih hinggap di sini. Ya kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi jangan sampai sarang itu ada di atas kepala kita. Iya nggak Pak Joni? Betul Pak, betul. Pak Joni kalau bilang betul, betul, betul. Iya harus diingatkan ini hari demi hari Bapak Ibu, karena godaannya tinggi. Di mana-mana banyak. Om, Santi om, hati-hati. Ya Bapak Ibu,
Hati-hati, hiduplah dalam kekudusan. Tidak mudah, tidak mudah, tapi kita memilih. Memilih takut Tuhan. Apakah saya tidak tergoda banyak? Tergoda banyak Bapak Ibu, ini harus jujur saya di hadapan jemaat Tuhan. Jangan pikir, wah Bu Ana ini, apa? Iya, tapi saya ini punya tanggung jawab besar Bapak Ibu. Saya memilih takut Tuhan. Kalau saya hidup dalam ketidakbenaran, apa jadinya jemaat yang dikembalakan? Apa jadinya keluarga saya? Saya wanita, makanya saya bilang, wanita kekuatannya ada pada visi yang besar dan pikiran yang besar. Jadi jangan anggap remeh loh wanita, ya bapak-bapak, ibu-ibu di rumah tuh jangan dianggap remeh. Mereka kerja seharian di rumah. Jadi ibu rumah tangga tuh lebih mahal dari semua pekerjaan. Dari pagi sampai malam kerja keras. Kalau pengertian, harus pengertian. Yang tidak punya suami, jadilah wanita-wanita yang kuat. Jangan jadi wanita-wanita yang cengeng. Jangan wanita-wanita yang minta belas kasihan kemana-mana, tidak. Jadi wanita yang kuat. Ya bapak-bapak ya, saya harap di sini bapak-bapak yang sayang istri, amin. Hidup kudus, hidup benar, sayang istri. Aduh, wanita kalau disayang luar biasa. Bapak-bapak memberi, mengasihi istri malah menuai cinta. Ya, yang bapak-bapak harus sayang istri. Yang ibu-ibu juga disayang, jangan ngelunjak. Ya, disayang betul. Waduh, Pak Jo Patras ini paling disayang. Ibu juga harus sayang gitu ya. Sayang bapaknya, apapun kekurangan kelebihannya. Jangan sayang waktu lagi duit banyak. Jangan sayang waktu lagi sehat saja. Dalam suka duka. Ingat janji nikah kita. Ya, dalam suka duka, dalam sakit sehat harus sayang. Biarlah keluarga-keluarga di tempat ini keluarga-keluarga yang waktu kita takut kita dipercaya gitu loh. Ya, jangan waktu kita takut telepon nih, Pak Anton tolong dong, ini saya takut nih. Terus Pak Anton bilang saya juga takut. Apalagi kalau yang telepon perempuan Pak Anton, jangan diangkat ya. Nah harus izin dulu gitu. Kecuali Ibu Grace kata Denny. Ya, jadi waktu takut kita ini percaya kepada Tuhan. Saya banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang Tuhan bentuk proses saya luar biasa. Kalau saya bisa kuat sampai hari ini, itu karena kekuatan firman saja. Dan pilihan saya memilih, saya takut Tuhan. Oma-oma, ibu-ibu, oma-oma nih, Oma Fani, Ibu Santi, Ibu Lim takut nggak? Nggak ya? Iya, Ibu Lim masih berani aja terus ya. Iya, seneng terus Ibu Lim. Ya, jangan Pak Joni yang amin harus Ibu Lim. Nah, ya, oma-oma, ibu-ibu, ayo jangan takut. Harus menjadi wanita-wanita yang kuat sampai Tuhan panggil. Jangan kita takut, percaya Tuhan yang minta percaya. Kalau hari-hari ini juga ada bapak ibu yang takut tidak ada pekerjaan. Ini yang kuat hari ini disampaikan. Hari ini kuat sekali Tuhan mengingatkan. Kalau ada bapak ibu yang takut karena pekerjaan. Bagaimana dengan keuangan? Bagaimana? Saya bisa pahami bapak ibu. Mari mendekat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan tuh lihat hati kita kok. Kalau kita hanya sekedar mencari berkat, tanpa kita mencari sang sumber berkat itu, maka yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Tetapi kalau kita cari sumber berkat sungguh-sungguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka berkat itu pun akan datang kepada kita dengan caranya Dia, bukan caranya kita. Bapak Ibu yang terkasih, waktu Bapak Ibu takut, kita harus tetap percaya
Karena itu jaga hati kita, jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga keintiman kita dengan Tuhan. Dan kita hidup di dalam kekudusan hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang akan menjamin hidup kita bebas dari ketakutan. Amin Bapak Ibu. Perkatakan pada kiri kanan saudara, jangan takut. Semua pasti bisa dilewati. Ayo perkatakan, semua pasti bisa dilewati. Kalau hari ini kita takut apa-apa, bisa lewat tuh. Besok bisa tuh kita menjalaninya. Ingatkan saudara, harus semangat, harus sukacita. Saya saja yang wanita ditinggal suami, semangat hidupnya loh Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang masih utuh, ada suami istri sayang-sayangan ya. Ya jangan abaikan pasangan kita. Sayangi pasangan kita selagi dia hidup dan kita hidup. Kalau sudah hilang pasangan satu, betapa sedihnya hati kita. Ya, ingat pandang-pandangan. Selagi kamu dan saya hidup sayang-sayangan dong. Pak Iksan, Bu Iin, pandang-pandangan. Ayo Pak, Bu Iin, pipinya Pak Iksan diginiin ya. Pak Iksan bilang terus gitu ya. Iya, ya mari saya ajak Bapak Ibu semua jangan takut. Ingat, waktu kita takut, kita percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Nanti setelah perjamuan para singer juga bisa maju. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus. Sebelumnya kita angkat pujian saja satu lagu. Ya, para singer saya minta maju. Persiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Betapa singkatnya hari, umur manusia. Bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam dekap waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya hari, betapa singkatnya hari, umur manusia. Resapi pujian ini dengan baik Bapak Ibu. Bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam dekap waktu
Bapak Ibu kita berdoa dan mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena setiap bagian dari hidup kami, Tuhan terlibat sepenuhnya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur Tuhan melihat Allah yang baik di sepanjang hidup kami. Kasih yang Tuhan sudah peragakan di Kalvari menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Itulah yang kami ingat pada pagi hari ini bersama dengan seluruh umat. Roti dan anggur adalah benar-benar makanan dan minuman bagi kami. Yang secara rohani adalah tubuh dan darah-Mu yang akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kuduskan dan tahirkan kami untuk kami layak berada di sekitar perjamuan kudus untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam waktu akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, dan dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari seluruh jemaat persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Demikian juga yang ada di rumah. Kita akan angkat pujian. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari angkat roti di tangan kanan kita ini. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang sudah diremukkan, dipecah-pecahkan untuk dosa saya dan saudara. Percayakah saudara roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk tubuh-Mu ya Allah. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah anggur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
katakan haleluya. Dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, seperti firman-Mu katakan, waktu aku takut, aku ini percaya. Kami memasuki bulan yang baru di dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kami tidak takut, tidak khawatir, karena penebusku menyelamatkan aku. Menjadi Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang dengan setia beribadah mencari Tuhan. Diberkati seluruh umat-Mu, disertai Tuhan. Apa saja yang dikerjakan umat-Mu Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan buat beruntung hidup mereka. Mereka tidak kekurangan sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Hidup mereka terpelihara dalam kasih sayang Tuhan. Keturunan mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan usaha mereka diberkati Tuhan. Terima kasih untuk umat-Mu yang dengan setia. Mereka juga sudah memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Diberkati umat-Mu Tuhan, diberkati umat-Mu Tuhan. Dan hari ini kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin bangsa kami. Berkati sinode kami GSKI, berkati pemimpin sinode kami Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan keluarga. Dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, diberkati dan disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan pernikahan dari Denny dan Dewi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati acara ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala persiapannya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kalau ada yang sedang sakit hari ini. Untuk Bapak Anto, Bapak Johnny Goin. Dan jemaat Tuhan yang lain yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, belas kasih Allah turun atas mereka, menyembuhkan mereka dengan sempurna ya Allahku. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus hari ini. Kami kuat Tuhan. Karena ada kekuatan Allah yang mengalir dalam hidup kami dan seluruh keluarga kami. Jikalau sebentar kami akan pulang Tuhan, besertalah dengan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, maut, kecelakaan ya Allahku. Biarlah kami terluput dari segala mara bahaya maut. Kami selamat. Sebagaimana Bapa menyertai perjalanan kami datang ke rumah-Mu, demikian kami pulang. Tuhan menyertai kami. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kami memberi hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih. Pulanglah ke rumah masing-masing. Berlakulah sebagai anak-anak Allah yang takut akan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Tidak bercacat, tidak bercela. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita mengingatkan kita terus. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Pulanglah dengan berbahagia. Pulanglah dengan sukacita. Dan hari ini sampai selama-lamanya berkat-berkat Allah terbaik tercurah atas engkau. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat yang dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kan ku lakukan yang Tuhan ku mau, amin. Hineni, kan ku kerjakan seperti yang Katakan dengan sungguh-sungguh, hineni. Kan ku lakukan yang Tuhan ku mau. Hineni, kan ku kerjakan seperti yang kau rindukan. Kan ku kerjakan seperti yang kau rindukan. Kan ku kerjakan seperti yang kau rindukan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ibadah kita selesai hari ini. Tetap laksanakan protokol kesehatan, jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Dan kita berjumpa kembali dalam ibadah raya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.